Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro tahun 2023 dan Raperda usul pemerintah Kota Metro, serta penyampaian Raperda inisiatif DPRD Kota Metro yang berlangsung di ruang rapat kantor DPRD Kota setempat pada Jumat, tanggal 19 April tahun 2023. Penyampaian LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2023. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Metro di Metro, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka bersama ini kami sampaikan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2023 sebagaimana terlampir. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga kami memimpin pembangunan di Kota Metro, dan pada kesempatan ini dapat saya sampaikan capaian pembangunan di Kota Metro tahun 2023 dalam tiga aspek penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, aspek kesejahteraan masyarakat; yang kedua, aspek pelayanan umum; dan yang ketiga, aspek daya saing daerah. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, dapat saya sampaikan terdapat beberapa indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi di Kota Metro dalam rentang waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro berangsur membaik pasca pandemi COVID-19, walaupun sempat terkontraksi pada tahun 2020 sebesar minus 1,79%. Namun pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 4,51%, dan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Metro menyentuh angka 4,86%. Dengan laju pertumbuhan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 7,76%. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,55%. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka dapat diperkirakan bahwa perekonomian di Kota Metro mengalami perbaikan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan pendapatan per kapita. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong masuknya investasi yang dapat memberikan dampak positif pada perekonomian daerah. Selanjutnya, PDRB per kapita Kota Metro atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 44,983 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 45.236.830 rupiah pada tahun 2023 ini. Demikian pula halnya dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang meningkat dari 26.609.900 rupiah pada tahun 2022 menjadi 29.907.123 rupiah pada tahun 2023. Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kota Metro melakukan beberapa upaya, diantaranya melalui program Metro Bangga Beli atau MB2, Metro Creative Hub, Sentra Kreatif Kota Metro atau SEKA. Dan saya akan menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun 2023 dengan kondisi belum selesai diaudit oleh BPK. Dari sisi pendapatan asli daerah, di mana PAD merupakan salah satu variabel pembentuk kapasitas fiskal daerah, pendapatan daerah pemerintah Kota Metro pada tahun 2023 terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sisi pendapatan asli daerah, di mana PAD merupakan salah satu variabel pembentuk kapasitas fiskal daerah, pendapatan daerah pemerintah Kota Metro tahun 2023 terdiri dari 3 komponen, yaitu pada tahun 2023, saya ulangi, pada tahun 2023 capaian realisasi pendapatan sebesar 99,44% dengan target yang ditetapkan 968.135.900
rupiah terrealisasi sebesar 962.705.89.255 rupiah. Pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 284.447.923.270,58 rupiah. Dari rencana target sebesar 285.399.798.994 rupiah atau terrealisasi capaian 99,65%. Pendapatan transfer terrealisasi sebesar 678.479.372.304 rupiah dari rencana target sebesar 686.396.169.138 rupiah atau realisasi capaian sebesar 94,59%. Sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah dari rencana target 0 rupiah terrealisasi sebesar 177.693.680,42 rupiah. Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk peningkatan di tahun 2024 ini. Meningkatnya target pajak pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 bukan hanya akibat peningkatan tarif dan perluasan basis pajak daerah, namun juga merupakan hasil dari kebijakan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pajak, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, serta peningkatan komunikasi dan informasi perpajakan daerah kepada masyarakat. Pemutahiran data objek pajak akan terus kami lakukan agar target target dapat tercapai maksimal. Belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2023 setelah dilakukan perubahan APBD ditetapkan sebesar 1.234.540.714 rupiah yang dipergunakan untuk membiayai belanja operasi sebesar 982.846.911.960 rupiah. Belanja modal sebesar 117.668.769 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 2 miliar dan belanja transfer sebesar 1.420 juta rupiah. Dari sisi belanja dari target belanja sebesar 1.234.540.714 rupiah dapat terrealisasi sebesar 983.341.143.597 rupiah atau sebesar 96,10%, sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar 3,90%. Realisasi belanja daerah tersebut meliputi realisasi belanja operasi sebesar 871.415.695 rupiah atau 97,09%, dan belanja modal sebesar 104.766.933.126 rupiah atau sebesar 89,94%. Belanja tidak terduga sebesar 509.276.739 rupiah atau sebesar 29,91%, serta belanja transfer yang terrealisasi sebesar 1.404.518.037 rupiah atau sebesar 96,58% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terrealisasi sebesar 59.176.986.645 rupiah atau 1,99%
100,06% dari target sebesar 59.138.572.582 rupiah. Penerimaan pembiayaan daerah ini berasal dari satu, penggunaan silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya yang terrealisasi sebesar 59.138.572.582 rupiah dari target sebesar 59.138.572.582 rupiah. Yang kedua, penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar 38.414.060 rupiah. Sementara pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari pos penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah terrealisasi sebesar 4 miliar rupiah atau 100% dari target 4 miliar rupiah. Dari hasil perhitungan penerimaan pembiayaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah, pembiayaan neto terrealisasi sebesar 50.176.986.640 rupiah atau 100,07% dari target sebesar 55.132.582 rupiah. Hingga saat ini Kota Metro belum memiliki payung hukum sebagai landasan kebijakan yang mampu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, sebagai upaya memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum di daerah, maka perlu segera dibentuk peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Metro. Pimpinan dan peserta rapat paripurna yang kami hormati, yang berbahagia, kemudian terkait dengan rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif dalam mencapai masyarakat adil makmur dan sejahtera sebagai jargon kita mesti mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis pada warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, maka diperlukan pengelolaan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Pada saat ini, dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif masih banyak dihadapkan pada berbagai macam kendala seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk menghadapi persoalan tersebut, pada tingkat daerah diperlukan satu pengaturan pengembangan ekonomi kreatif secara komprehensif, baik terkait dengan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif maupun pengembangan ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Melalui pengaturan itu secara teknis akan diperjelas tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana mengembangkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif, dan pengarus utamaan dalam rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif akan lebih memberikan nilai tambah pada produk-produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Atas dasar tersebut, maka pengembangan ekonomi kreatif perlu diatur dalam sebuah peraturan daerah di Kota Metro. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan dua raperda inisiatif DPRD Kota Metro pada hari ini.
Dengan telah disampaikannya LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2023 dan Raperda Usulan Pemerintah Daerah Kota Metro serta Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro tadi, maka selesai sudah acara rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini. Liputan Tiras TV Kota Metro, Ari Setiawan.